Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberkati kita. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pembacaan kali ini ialah banyak tantangan terus berkarya. Saudara-saudari yang diberkati, Injil Yohanes menceritakan bagaimana kepribadian Yesus sebagai seorang Tuhan. Injil Yohanes berbeda dengan Injil-Injil lainnya, di mana Injil Yohanes lebih menceritakan mengenai Yesus dalam sisi keilahiannya. Dalam perenungan kita di saat ini, kita membaca mengenai kebangkitan Yesus. Di Injil Yohanes sendiri, kebangkitan Yesus diceritakan 3 kali terjadi pada waktu yang berbeda. Dalam Yohanes 20, terdapat 3 kali penampakan kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada saat Maria Magdalena berada di kubur Yesus, ketika dia sedang meratapi kematian Yesus. Lalu selanjutnya Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Dan yang terakhir Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dari ketiga situasi yang berbeda ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, satu hal yang sama dari semua itu adalah situasi murid-murid pada saat itu, di mana murid-murid mengalami tekanan psikologis yang begitu berat pasca penyaliban Yesus. Hal ini juga dijelaskan dari pembacaan kita bahwa murid-murid sampai harus menutup pintu-pintu. Mereka harus bersembunyi karena mereka takut. Mereka juga diburu oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka merasa kehilangan Yesus yang sebagai guru dan juga sebagai Tuhan yang mereka ikuti selama ini. Mereka kehilangan sosok yang menjadi pelindung mereka. Dan hal ini menjadi suatu yang lumrah. Ini adalah sifat kemanusiaan murid-murid yang ditunjukkan pada saat itu. Kejadian yang dialami oleh murid-murid pada saat itu tentu bisa kita rasakan juga dari sisi kemanusiaan kita. Bahwa bagaimana ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita percayai, akan menimbulkan efek yang sangat-sangat luar biasa. Namun semua itu berubah. Semua itu sirna ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menumbuhkan kembali semangat dari murid-murid pada saat itu. Namun yang menjadi hal lain juga, bahwa kehadiran dan kebangkitan Yesus bukan hanya untuk menggenapi apa yang sudah tertulis dan apa yang harus dilakukan Yesus, seperti yang sudah Yesus katakan kepada murid-muridnya. Namun kehadiran Yesus di tengah-tengah murid justru menimbulkan efek yang luar biasa, di mana ketika murid-muridnya merasa putus asa, merasa takut dan cemas, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, murid-murid tiba-tiba langsung semangat. Murid-murid kembali melakukan pelayanan. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, yang diceritakan pada saat itu tidak bersama-sama dengan murid-muridnya ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Yesus menampakkan diri bukan hanya sebagai roh, tapi Yesus seutuhnya sebagai jasmani. Yesus membuktikan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah melawan maut, dan Yesus hadir. Bukan hanya dalam pikiran, dalam mimpi, tapi benar-benar hadir
bisa dilihat dan dirasakan. Hal ini menjadi faktor mengapa murid-murid kembali bersemangat, kembali hidup. Ketakutan yang mereka rasakan pasca Yesus disalibkan tiba-tiba sirna. Berbicara mengenai ketakutan, tentu kita semuanya pasti pernah merasa ketakutan. Di titik yang paling bawah pun kita, bahkan saya katakan, harus merasakan hal tersebut, karena itu menjadi sifat alamiah kita sebagai manusia. Membaca pembacaan kita di hari ini, saya teringat akan pengalaman saya dulu ketika masa kanak-kanak. Jadi dulu ketika saya bersekolah di taman kanak-kanak, saya seperti anak-anak pada umumnya yang sebaya dengan saya. Saya masih merasa takut, masih merasa cemas ketika berjauhan dengan orang tua saya. Dan ketika saya dimasukkan ke taman kanak-kanak ya, untuk bersekolah, ada satu kali saya harus ditinggalkan di sekolah. Jadi ketika saya bersekolah dulu di taman kanak-kanak, ada tahap-tahap. Jadi kita sebut dulu ada nol kecil dan nol besar. Nah, di nol kecil itu sekitar umur 4 tahun. Ya tentu saja kita masih harus ditemani oleh orang tua ketika ke sekolah. Namun ketika beranjak ke tahap selanjutnya, itu nol besar ya, anak-anak sebaya saya sudah mulai dibiasakan untuk ditinggalkan sendiri di sekolah tanpa harus dijaga orang tua. Namun berbedanya, saya masih merasa takut. Saya belum terbiasa dengan ditinggalkan sendiri di sekolah. Saya belum bisa mandiri. Bahkan pada satu kali ketika ibu saya mengantar ke sekolah dan akan kembali ke rumah, saya juga mengikuti ibu saya. Jadi saya tidak sekolah pada hari itu. Lalu ibu saya mengakali hal tersebut agar saya bisa berani di sekolah. Jadi ketika saya diantar ke sekolah, guru yang menjadi pendamping saya memberikan aktivitas-aktivitas tambahan untuk mengalihkan perhatian saya. Karena ketika ibu saya mengantar ke depan sampai di depan kelas, saya harus melihat ibu saya di depan kelas. Lambat laun, waktu berjalan, saya mulai dibiasakan untuk beraktivitas dalam sekolah, untuk bergaul. Dan akhirnya secara tidak sadar, saya melupakan untuk memperhatikan ibu saya di depan kelas. Dan saya mulai terbiasa mandiri dan tidak takut di depan kelas. Namun di dalam pikiran saya ketika hal tersebut terjadi, ibu saya masih ada di luar kelas. Jadi saya merasa masih dijaga oleh ibu saya. Saya merasa dia masih hadir di sekolah waktu itu. Dan saya merasa tidak takut. Dan pada satu kali saya akhirnya menyadari bahwa ibu saya sudah tidak di depan kelas. Dia harus pulang karena dia harus mengerjakan tugas-tugas rumah lah. Akhirnya saya menangis. Namun setelah tangisan itu akhirnya saya menjadi, ya sudah, saya sudah terbiasa untuk tidak memperhatikan ibu saya. Ada ataupun tidak, saya tahu bahwa dia akan menjemput saya setelah saya selesai kelas. Jadi saya menjadi berani untuk ke sekolah dan untuk beraktivitas seperti anak-anak sebaya saya lainnya. Bapak Ibu,
Ketakutan memang sering menaungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita mengalami masa pandemi di saat ini, diakibatkan oleh virus COVID-19 yang begitu berbahaya, kita diharuskan untuk takut. Saya menggunakan kata diharuskan karena itu memang menjadi sifat alamiah kita. Karena virus ini memang berbahaya. Virus ini mengancam dari berbagai umur, berbagai kondisi. Dia tidak dibatasi oleh kelas-kelas sosial, kaya maupun miskin, dihajar semua. Tentu hal ini membuat kita begitu cemas. Kita cemas akan keselamatan kita. Namun seperti halnya murid-murid, seperti yang kita baca dalam pembacaan Yohanes 20, murid-murid merasa takut. Hal tersebut lumrah dilakukan dan terjadi. Namun ketika Yesus datang, Yesus bangkit, Yesus menumbuhkan kembali semangat. Yesus menghilangkan rasa takut. Dan akhirnya murid-murid kembali melakukan pelayanan bahkan lebih luar biasa lagi. Mereka menceritakan kembali bagaimana kisah perjalanan Yesus. Bagaimana dia disiksa, dianiaya, dia dibunuh. Namun dia kembali bangkit sebagai seorang Tuhan. Dia bukan hanya bangkit di dalam pikiran, maupun dengan nyata, dilihat, dirasakan. Dan setelah itu dia terangkat ke sorga. Apa yang dialami murid-murid pada saat itu sama halnya dengan yang kita alami pada saat ini. Kita dinaungi ketakutan. Namun hal tersebut bukan untuk membatasi kita melakukan pelayanan. Bukan membatasi kita untuk tetap hidup, untuk tetap semangat, untuk melakukan kebaikan. Karena kebangkitan Yesus bukan hanya membakar api semangat pelayanan murid-murid pada saat itu, tapi api semangat pelayanan Yesus terus berkobar pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tinggal bagaimana kita mengubarkan api semangat itu di hati kita. Apalagi kita telah memperingati kebangkitan Yesus di minggu yang lalu. Bagaimana kita merefleksikan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita perlu merasa takut? Ya, jelas. Kita perlu merasa takut. Itu untuk menciptakan kita lebih waspada dengan lingkungan sekitar kita. Namun apakah kita berhenti? Apakah kebangkitan Yesus menjadi sia-sia hanya karena ketakutan kita? Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati, kita melihat masa depan. Kita mengubarkan api semangat pelayanan. Bahwa kebangkitan Yesus akan menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain dari rasa takut kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya dirasakan orang-orang pada saat itu, namun pada saat kita dan yang akan datang. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa takut lagi. Kita tidak perlu cemas lagi. Karena Yesus yang telah mati, Dia telah bangkit pada saat ini, dan api semangat pelayanannya terus berkobar pada saat dulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal di dalam surga, terima kasih atas pembacaan yang telah kami baca bersama dan telah kami renungkan. Kiranya kebangkitan Kristus dapat kami imani, dapat kami kobarkan api pelayanan Kristus dalam setiap lini kehidupan kami, setiap waktu dan setiap saat, sehingga kebangkitan Kristus tidak menjadi sia-sia, namun menjadi keselamatan bagi kami dan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Amin.